Selamat pagi. Kita berjumpa pertama kali pada mata kuliah di semester antara ini atau kita kenal dengan nama semester pendek untuk mata kuliah elektronika untuk program studi teknik geofisika. Pada kali ini kita akan mempelajari elektronika dengan buku pegangan yaitu elektronika yang dikarangan oleh Krorz. Ini adalah merupakan ringkasan dari buku tersebut. Kita akan kuliah sebanyak 14 minggu, di mana nanti ada 2 hari, yaitu pada pertemuan ke-8 dan ke pertemuan 16 kita akan mengadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita akan mulai perkuliahan kita. Mata kuliah kita adalah mata kuliah elektronika. Elektronika atau kita biasanya kenal dengan kata-kata listrik. Listrik ini sudah sangat umum bagi kita untuk segala macam keperluan. Ada untuk penerangan, untuk lampu, ada untuk nonton televisi atau yang sejenisnya. Ini juga penerangan, ada untuk menghidupkan komputer, laptop yang kita bisa cas, peralatan smartphone kita seperti HP dan segalanya, dan untuk memasak karena sekarang kita juga kenal ada oven listrik dan kompor listrik. Semua ini, peralatan-peralatan ini memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Listrik jadi sebagai kebutuhan, mungkin kita bisa katakan juga sekarang sebagai kebutuhan pokok untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan. Dia sangat bergantung kepada keberadaan listrik tersebut. Sebagai mahasiswa teknik geofisika yang juga akan menggunakan alat-alat listrik, karena dalamnya ada suatu metode pengukuran dengan yang namanya metode geolistrik, maka perlu pengetahuan mengenai kelistrikan. Untuk mengetahui teori kelistrikan secara umum, maka kita perlu pertama mengetahui bagaimana listrik itu terjadi. Mulai kita akan mempelajari struktur dari atom yang dalamnya terdiri dari elektron dan inti atom. Kemudian kita akan mempelajari apa sih muatan listrik tersebut. Kemudian kita mempelajari dampak-dampak dari keberadaan muatan listrik seperti adanya medan listrik, potensial listrik, dan kemudian arus listrik itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari peranti-peranti alat atau alat-alat dari elektronika dasar, yaitu seperti tahanan atau kita kenal dengan nama resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan seterusnya. Kemudian ada bahan-bahan yang dapat berinteraksi dengan listrik, yaitu ada bahan konduktor, bahan isolator, dan bahan semikonduktor. Yang ini akan kita pelajari pada materi elektronika. Pada bahan elektronika kita akan mengenal ada duanya polaritas atau kutub. Kita kenal mungkin dengan kata yang lebih umum adalah dengan kata kutub. Kutub positif dan kutub negatif. Terdapat polaritas, ada kutub negatif. Nah, partikel dasar yang kita pelajari di fisika adalah partikel proton, neutron yang berada dalam inti atom. Ini berada dalam inti atom. Kemudian elektronika, elektron yang mengitarinya. Kita punya model atom Rutherford. Kemudian di sini ada atom, kemudian ada intinya, kemudian ada elektron yang mengitarinya. Di dalam inti sini ada isinya proton dan neutron. Dalamnya ada proton dan neutron, dan yang mengelilingi inti kita kenal dengan nama elektron. Nah, proton ini dia bermuatan positif, sedangkan neutron dia tidak bermuatan atau netral, sedangkan elektron dia bermuatan negatif. Nah, jika macam saya punya medan listrik di sini, kemudian dilewati sini adalah dilewati proton, maka proton akan menuju ke bagian negatifnya. Sedangkan kalau yang dilewati adalah elektron, dia akan ke arah positifnya. Sedangkan neutron dia akan lurus saja karena dia tidak dipengaruhi oleh muatan listrik. Dia tidak mengambil medan listrik karena dia tidak bermuatan. Pada baterai juga kita kenal ada
bagian yang kutub positifnya dan ada kutub yang negatifnya. Di sini adalah model atomnya. Ini ada proton dan di sini juga berisi neutron. Ini kita akan bicara sedikit mengenai terjadinya listrik. Kita lihat di sebelah kiri ini gambar A adalah struktur atom dari karbon C6. Mungkin kita masih ingat bahwa pada kimia C6 berarti dia 1s2, 2s2, kemudian 2p, 2p dan 2. Nah, pada kulit K dan kulit L ini, di sini kulit K isinya hanya 2 atom dan kulit L ini dia berisi 4 atom. Padahal secara teoritis bahwa P ini harus berisi 6 atom, maka dia tidak lengkap. Kemudian ada aturan di kimia namanya oktet dan duplet, mana atom dikatakan stabil jika dia mempunyai elektron 2 pada kulitnya atau berjumlah 8. Nah, kita lihat pada atom ini kulit K dia stabil karena dia sudah memiliki 2, sedangkan pada kulit L dia hanya mempunyai 1, 2, 3, 4. Berarti dia tidak stabil 4. Kemudian ini yang kita kenal nanti dengan nama elektron bebas. Berarti dia memerlukan 2. Nah, sekarang kita berpindah pada atom silikon. Pada atom tembaga. Ini atom tembaga atau kenal dengan nama kupron dengan nomor atom sebesar nomor atom kupron sebesar 29 ya, saya nggak salah. Kupron ini nomor atomnya 29. Nomor atom dari tembaga Cu, kuprum 9. Kita lihat pada kulit atom K, kulit K, L, M dan N. Nah, di sini pada N dia hanya memiliki 1 saja elektron pada kulit terluar, namanya kulit terluar ya. Yang ini, sedangkan kulit terluarnya adalah di L, sedangkan ini pada K. Nah, pada sini dia hanya ada 1, dia berarti perlu 7 buah elektron supaya dia bisa stabil. Maka 1 ini adalah elektron bebas dan ini gampang sekali berpindah, sedangkan yang ini 2 dia tidak begitu mudah berpindah. Yang lebih 4 ini ya, dia hanya memerlukan 2 saja. Nah, kehadiran elektron bebas ini, yang 1 ini yang tidak terikat ini, itulah yang akan menjadi arus listrik. Karena kita mungkin masih ingat bahwa arus listrik adalah muatan yang bergerak. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bahan, yaitu kita kenal dengan bahan konduktor, bahan isolator, dan bahan semikonduktor. Bahan konduktor adalah bahan yang memiliki elektron bebas dan elektron itu mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Macam saya punya atom 1 di sini dan sini, dia elektron bebasnya itu dapat berpindah dengan mudah. Dalam satu bahan, macam saya punya kawat tembaga, kemudian dalam kawat tembaga itu terdiri dari atom-atom tembaga, kemudian elektron bebas yang ada di atom-atom tembaga itu gampang untuk berpindah, maka itu dia bersifat konduktor, atau dia bersifat menghantarkan arus listrik. Nanti ada konduktor untuk listrik dan juga ada sifat konduktor untuk panas ya. Kita di sini ada bicara sifat konduktor untuk listrik. Bahan jenis yang kedua, untuk bahan-bahan konduktor hampir semua logam merupakan konduktor yang baik. Bahan yang kedua adalah isolator, yaitu di sini ini elektronnya. Elektron tidak mudah berpindah dari suatu atom ke atom yang lain dan cenderung untuk tinggal tetap di orbitnya, sehingga isolator ini dapat menahan atau menyimpan muatan yang kita kenal dengan nama nanti dielektrik. Contohnya pada kaca, plastik, karet, dan udara. Kalau air dia konduktor ya, jadi hati-hati jangan Anda meletakkan listrik ke air, karena air ini juga dia punya sifat menghantarkan listrik, konduktor. Dan semikonduktor adalah dia bersifat konduktor dan isolator. Dan sifat inilah nanti yang sangat menguntungkan. Kadang-kadang dia bisa bersifat isolator, kadang-kadang dia bisa bersifat sebagai konduktor. Contohnya pada silikon dan germanium.
Nah, sekarang kita bicara mengenai muatan listrik. Nah, keberadaan elektron bebas, kemudian elektron bebas ini dia memiliki muatan. Jadi satu kolom, satuannya kolom ya. Untuk satu kolom itu berarti dia memiliki, jadi jika saya punya elektron berjumlah 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron atau proton, itu bisa menghasilkan satu kolom. Ingat ya. Jadi kalau ada ada muatan, jadi saya punya elektron sebanyak itu, dia bisa menghasilkan, berarti jadi untuk satu elektron dia punya muatan adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sangat kecil ya. Jadi kalau mau jadi satu kolom, satu elektron ini harus tersedia elektron sebanyak 6,25 kali 10 pangkat 18. Dan nama satuan kolom ini untuk menghargai fisikawan Charles A. Coulomb yang pertama kali mempelajari interaksi antara muatan, bahwa jika muatan yang berlawanan jenis, jika didekatkan dia akan saling tarik menarik, yang berlawanan jenis dia akan tolak menolak. Mungkin masih ingat ya, rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini adalah hukum Coulomb, bahwa gaya interaksi antara muatan itu berbanding lurus dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak antara muatan. Untuk menjelaskan interaksi itu kemudian muncullah gagasan mengenai medan listrik. Jika saya punya muatan positif, maka medannya keluar seperti ini, seperti gambar ini. Kemudian jika negatif, medannya arahnya masuk ke dalam. Nah, muatan elektron, satu elektron muatannya min, karena dia negatif, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan proton dia yang bersifat positif, plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sekalipun massa elektron dan massa proton itu berbeda, bahwa massa proton itu 1000 kali lebih berat daripada massa elektron, tapi muatannya sama. Sekarang kita bicara yang paling penting adalah potensial listrik. Potensial listrik ini adalah nilai yang dimiliki oleh suatu muatan di satu titik ini, maka titik tersebut, muatan tersebut mempunyai potensial yang besarnya K Q per R. Ini adalah potensialnya. Kemudian pada titik yang lain dia juga mempunyai nilai K Q per R. Macam ini R1, R2, maka dia punya ini. Kemudian di antara dua titik ini kita bisa hitung beda potensialnya. Berapa sih beda potensialnya? Nah, dengan adanya beda potensial ini, nanti si muatan itu dapat bergerak. Kita lihat pada gambar A, kita lihat di sini ada muatan yang besarnya satu kolom, ini sebelah kanannya ada muatan yang besarnya plus 3 kolom. Kemudian di dalamnya ada elektron. Karena ini dia nilainya 1 plus 1 kolom, maka yang elektron paling banyak tertarik ke sana. Sedangkan yang satu kolom akan menarik lebih sedikit. Bedanya antara kedua ini nanti kita bisa hitung adanya beda potensialnya, karena keberadaan elektron yang berbeda. Jika satu kolom itu bisa menarik dua, contohnya ya, jika satu kolom itu bisa menarik 2 elektron, berarti yang di sini bisa menarik 6 elektron, yang sebelah sini hanya bisa menarik 1 elektron karena dia hanya satu kolom. Berarti terjadi perbedaan potensial. Di sini punya 6 elektron, di sini punya 2 elektron saja. Maka ada beda potensial. Coba kita lihat yang bagian B. Ini ada 2 kolom, ini 0. Berarti dia di sini dapat menarik, kalau satu kolom itu dapat menarik 1, berarti di sini dia bisa menarik 4 kolom. Sedangkan yang di sini tetap netral. Nah, kalau yang di sini, kalau setiap elektron berarti dia menarik 1. Di sini 1, berarti dia 2. Sedangkan yang negatif ini dia akan menolak, berarti dia menolak ke sana, berarti 2. Di sini ada 4 kolom. 4 ada 4 di sini ya. Di sini dia 0 karena dia ditolak di sini. Kita lihat bahwa ini 6 kurang 2 berarti di sini adalah 4 volt, 4 kurang 0 berarti sini juga 4 volt, di sini 4, ini 4 tadi 2 yang ke sana. Karena 1 sendiri kemudian ditolak oleh min 1 ini ke sana, karena ini negatif maka bagian negatif ini akan menolak, berarti di sini menerima 2 elektron, berarti 2 kali 2 berarti di sini 4 juga. Berarti 4 volt. Nah, volt adalah satuan ukuran untuk jumlah usaha atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik. Dan satuan volt diambil dari
suatu fisikawan yang pertama kali menemukan baterai, yaitu Alexander Volta. Usaha sebesar dalam satuan CGS dalam satuan Amerika adalah 0,73 Fit LB, bukan untuk menggunakan 6 kali 10 6,25 kali 10 pangkat 8 elektron ke di antara dua titik, di mana kalau dia bisa memindahkan sebanyak ini dengan energi sebesar ini, maka itu yang disebut dengan 1 volt. Nah, kemudian secara umum lebih gampang bahwa 1 volt itu adalah 1 joule, karena ini kemudian ditulis sebagai 1 joule saja per 1 kolom. Sebanyak 6,25 kali 10 pangkat 8 elektron itu menghasilkan 1 kolom muatan. Makanya 1 volt itu adalah perbandingan antara 1 joule dibagi dengan 1 kolom. Dari definisi bahwa potensial listrik adalah usaha dibagi dengan banyaknya muatan yang dipindahkan. Seperti ini ya. Berapa banyak muatan yang bisa dipindahkan dan berapa besar usaha yang diperlukan, maka itu adalah beda potensial antara titik tersebut. Contohnya, berapakah tegangan keluargaan baterai yang menghabiskan energi sebanyak 3,6, berarti ini adalah usahanya, dan bergerak dan gerak muatan sebesar 0,5, berarti muatan yang terjadi ada 0,5 kolom. Kita dapat menentukan beda potensialnya bahwa adalah W dibagi dengan Q, 3,6 bagi 0,5 adalah 7,2 volt. Sekarang kita bicara mengenai arus listrik. Nah, dalam kawat tembaga ini, pada atom tembaga sendiri telah terjadi adanya muatan elektron bebas. Kemudian diberikan beda potensial di ujung-ujung sini, sana yang bagian sumbu positifnya, kemudian negatif, maka terjadinya beda potensial akan membuat si muatan bebas itu akan berpindah. Karena dia negatif, maka dia akan tertarik ke arah sana. Ini dia akan tertarik ke arah positif. Yang sini yang negatif ini dia tertarik ke arah kekuatan positifnya. Maka perpindahan muatan ini yang disebut dengan arus elektron. Arus elektron ini kita kenal dengan nama arus listrik tersebut. Beda potensial, ingat ya, beda potensial diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Karena arus adalah pergerakan muatan, satuan adalah ampere. Untuk menghargai fisikawan Andre M. Ampere. Nah, rumusnya adalah arus sama dengan muatan dibagi dengan waktunya. Berapa waktu dia berpindah dari suatu titik ke titik yang lain. Contohnya, muatan sebesar 12 kolom bergerak melalui sebuah titik pada setiap detiknya. Berarti Q-nya adalah 12 dan waktunya adalah 1 detik. Berarti I sama dengan Q per T, 12 bagi 1, 12 ampere. Ini contoh yang kedua, muatannya 5 kolom, waktunya 1 detik juga. Berarti arusnya adalah 5 ampere. Resistansi. Usaha yang diperlukan oleh beda potensial tersebut untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain, ternyata karena sifat bahan ini ada perlawanan dari bahan. Mungkin pada mekanika kita kenal dengan nama gaya gesek. Nah, pada kawat tersebut juga ada hambatannya. Dia yang menahan arus itu bisa bergerak. Makanya nanti kalau kamu memasang kabel listrik pada suatu sumber tegangan, lama-kelamaan kabel tersebut panas. Karena pada kabel tersebut ada sifat resistansinya. Dia yang menahan arus tersebut untuk mengalir dan nampaknya menghasilkan panas. Dan satuan dari resistansi adalah ohm. Nah, pada bahan konduktor nilai resistansi ini sangat kecil. Pada isolator dia besar, sehingga si arus listrik ini susah bergerak pada bahan yang isolator. Ya, macam karet itu tidak bisa dilari listrik karena resistansinya besar. Ini contoh dari gambar suatu resistor dan lambangnya seperti ini. Mungkin sudah biasa ya. Tadi kita sudah belajar mengenai resistansi, kemudian ada kebalikan dari resistansi, yaitu yang kita kenal dengan nama konduktansi. Berarti kalau semakin besar nilai konduktansi, berarti semakin mudah bahan itu untuk dialiri oleh arus listrik. Kalau resistansi lambangnya R, ini resistansi,
Sedangkan konduktansi lambangnya G, di mana G ini adalah kebalikan dari ini. Satuan dari resistansi tadi adalah ohm, satuan dari G pada awal-awal adalah mho, ohm yang dibalik. Kalau ohm itu lambangnya seperti ini, mho itu lambangnya seperti ini. Kemudian diganti dengan lambang satuan Siemens untuk menghargai Erns per Siemens. Siemens ya, satuannya Siemens. Sekarang satuan untuk konduktansi adalah Siemens, di mana G adalah kebalikan seper dari resistansi. Hitunglah resistansi dan dari konduktansi. Berarti ini kita tinggal balik saja ya, secara mudah. Sekarang 3 komponen penting pada rangkaian listrik. Harus terdapat sumber beda potensial. Pada gambar ini beda potensialnya adalah baterai. Harus terdapat jalur lengkap untuk aliran arus. Ini ada kabel yang lengkap dan tidak putus ya. Kita kenal nanti dengan nama rangkaian tertutup. Nanti ada rangkaian yang terbuka. Kawat penghantar yang memiliki hambatan. Ada kawat penghantarnya yang menghubungkan antara beban dengan sumber tegangannya. Pada sebuah rangkaian arus yang mengalir pada rangkaian ini, kita lihat tegangan dapat ada tanpa arus. Jadi saya kalau punya baterai seperti ini, dalam baterai ini tetap ada tegangannya macam 1,5 volt sekalipun tidak digunakan. Nah, kalau arus itu tidak bisa muncul kalau tidak ada sumber tegangan. Nanti arus muncul jika ditaruhkan begini kemudian diberi hambatan macam lampu. Nah, kemudian arus mengalir. Tidak bisa tanpa apa-apa, tanpa tidak ada apa-apa di sini kemudian tiba-tiba lampu ini menyala karena ada arus. Jadi ingat ya, tegangan tetap ada sekalipun tanpa arus yang keluar. Macam saya punya baterai saja begini, baterai-baterai yang di toko itu tetap ada tegangannya sekalipun tidak digunakan. Saya pun tidak menghasilkan arus. Tetapi arus tidak dapat ada tampanya maksudnya tanpa adanya tegangan ya, tanpa adanya tegangan. Rangkaian merupakan beban dari sumber tegangan. Nah, seperti ini, saya punya sumber tegangan, maka rangkaian ini adalah merupakan bebannya. Jadi secara umum nanti gambarnya sumber tegangan kemudian menuju ke suatu beban. Ini sumber tegangan, ini adalah bebannya. Nah, makanya nanti kalau kamu lihat ada V sama dengan I dikali R atau arus yang mengalir adalah V dibagi dengan beban seluruhnya dari sini. R ini adalah hambatan bebannya. Nah, sekarang arah arus itu ada 2 yang kita kenal, berarti ada arus elektron dan arah arus yang konvensional. Nah, kalau yang elektron itu gambarnya biasanya pakai putus-putus begini, itu dari negatif ke positif. Berarti elektron kan ada di negatif. Setelah diberikan beda potensial, elektron ini akan berpindah, ditarik oleh potensial yang positif. Dia akan mengalir seperti ini. Itu alur arah elektron. Tapi ini jarang ya, jarang ada yang menggambarkan seperti ini. Maksudnya buku-buku yang menggunakan arus arah elektron yang sering digunakan adalah konvensional, bahwa arus itu keluar dari positif menuju ke negatif. Ini yang sering kita lihat ya, bahwa kalau menggambarkan arus dia berputar dari positif menuju ke negatif. Arus kemudian ada yang arus searah dan arus bolak-balik. Kalau arus searah itu gambarnya seperti ini dan tegangannya pada setiap saat itu tidak berubah. Macam 10 volt ya 10 volt terus menerus. Sedangkan arus bolak-balik atau kita kenal dengan tegangan bolak-balik, dia berubah dengan secara periodik. Pada 0 tiba-tiba naik kemudian turun. Polaritasnya selalu berubah-ubah. Kalau ini polaritasnya selalu tetap ya. Saya punya baterai selalu di sini positif, selalu di sini negatif. Pada tegangan bolak-balik atau arus bolak-balik dia selalu berubah-ubah. Secara kontinu, secara berkala ya, secara periodik. Kadang nilainya dia semua positif, kadang jadi negatif. Jadi positif negatif ini selalu berubah-ubah setiap saat. Nah, ini perbedaan antara tegangan DC dan arus tegangan searah dengan tegangan bolak-balik. Lambangnya seperti ini yang searah, sedangkan yang bolak-balik seperti ini. Besarnya pada tegangan searah, besarnya konstan atau stabil dengan polaritas yang tetap. Macam kutub positif ya tetap jadi kutub positif selama-lamanya. Kalau pada yang AC nilainya berubah-berubah setiap saat secara berkala dan polaritasnya juga berubah-ubah. Tegangan DC yang stabil tidak dapat dinaikkan
tidak dapat menaikkan atau ini menaikkan ya, bukan bukan dinaikkan, menaikkan atau tidak dapat dinaikkan dan diturunkan oleh trafo. Trafo ini adalah suatu piranti elektronik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan. Lambangnya nanti seperti ini ya, ada dua buah kumparan gitu. Pada AC trafo ini dapat menaikkan dan menurunkan tegangan. Mungkin kita pernah dengar istilah trafo step up dan trafo step down. Kalau skematiknya seperti ini gambarnya, yang ini gambarnya seperti ini, ada gambar bolak-baliknya. Tipe contohnya pada tegangan searah adalah baterai, pada arus bolak-balik adalah ini tegangannya. AC adalah pada keluaran dari genset ya, atau generator. Dan kedua-duanya menghasilkan panas ya, jika melalui suatu kawat penghantar. Ini sumber-sumber kelistrikan. Yang pertama, listrik akibat gesekan. Jika kamu punya mistar, baru kamu gosok-gosokkan di rambut, kemudian lekatkan pada potongan-potongan kertas, kemudian kertas itu akan tertarik. Nah, itu terjadinya listrik statis akibat gesekan ya. Kamu gesek-gesek, kemudian biasanya bikin mainan ya, sisir kamu gosok-gosokkan atau mistar di rambut, kemudian kamu lekatkan pada potongan-potongan kertas. Nah, jenis yang kedua adalah konversi dari energi kimia. Contohnya baterai dan aki ya. Ini adalah menyimpan energi kimia ke dalamnya, kemudian energi kimia itu dirubah menjadi energi listrik. Pada elektromagnetik, yaitu pada generator ya, generator seperti diesel itu, kemudian dia merubahkan dalamnya juga pakai energi kimia ya, dia merubah bensin kemudian jadi putaran, kemudian putaran itu menjadi energi listrik. Pada putaran itu kita akan melihat ada kumparan yang diputar dalam suatu medan listrik, kemudian di medan magnet kemudian menghasilkan listrik. Makanya disebut dengan elektromagnetik karena ada bagian magnetnya. Ada yang fotolistrik. Ya, ini bahan kita mungkin kenal dengan nama solar cell. Ada bahan-bahan tersebut itu dia sangat pekat terhadap cahaya, kemudian setelah mengenai cahaya bahan tersebut dia menghasilkan arus listrik, kemudian disimpan pada baterai ya, kemudian dirubah dengan inverter. Ini alat ukur mungkin yang paling sekarang ya, alat ukur sebenarnya banyak. Ini adalah ukur yang paling mudah kita dapatkan, yaitu multimeter digital. Namanya multimeter karena dia bisa mengukur banyak, tidak hanya satu. Dia bisa mengukur volt, dia bisa berubah menjadi voltmeter, dia bisa berubah menjadi amperemeter, dan juga dia bisa berubah menjadi resistometer, maksudnya mengukur tahanan ya. Nah, kemudian ada dua jenisnya, yaitu yang bisa digenggam handheld dan yang diletakkan di atas meja saja, seperti ini gambarnya. Dan dia sudah digital karena menghasilkan angka seperti ini ya, ada angka ukurannya langsung. Dan kadang-kadang juga yang multimeter digital ini bisa menjadi termometer digital juga, banyak kegunaannya ya, bisa menjadi LRC meter, bisa mengukur resistansi, induktansi dan kapasitansinya suatu bahan. Ini cara mengukur tegangan. Jika saya mengukur tegangan pada serangkaian ini, maka bagian positifnya saya letakkan di sini. Harus ingat ya, bagian positifnya ini harus ketemu dengan yang bagian merah, kemudian bagian negatifnya ditaruh di sini. Kawat ini tetap tersambung ya. Dia harus paralel terhadap yang diukur. Jadi ini multimeternya yang paralel terhadap yang diukur. Ini yang diukur. Kalau mengukur arus, dia harus seri, maka macam ini saya punya rangkaian yang saya ingin hitung arusnya, saya harus potong bagian di sininya, kemudian meletakkan kabel dari multimeter di sini. Dia harus menyambung begini, dia harus seri ya. Kalau pada voltmeter untuk tegangan kita harus jadikan dia ya paralel, pada pengukuran arus kita harus seri terhadap bebannya. Kalau untuk resistansi kita ukur langsung saja, dan ini tidak masalah bolak-balik ya. Pada resistansi ini tidak mengenal polarisasi, bahasa di sini positif negatif tidak ada, dia bisa dipasang bolak-balik. Kecuali nanti kapasitor ada polarisasinya. Ini sedikit materi pada hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian nanti kita akan mengerjakan beberapa soal yang harus kamu kerjakan. Saya akan memberikan kalau tidak hari ini atau besok ya.
Hari ini cukup sekian dan terima kasih.